Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul, sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul Natal menjawab semua pertanyaan tentang Yesus. Sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Natal menjawab semua pertanyaan tentang Yesus. Saudara, kita seringkali diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu nyeleneh kalau orang Jawa bilang. Tetapi ketika mereka bertanya tentang hal-hal tersebut, itu wajar karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia disebut utusan? Kalau dia Tuhan, kenapa Yesus lapar? Kalau dia Tuhan, kenapa dia ngantuk? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak di salib berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya kalau orang Kristen memahami makna Natal, maka Natal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, mari kita bahas Natal dalam konsep Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Perhatikan, sangat menarik karena Yohanes 1 ayat 14 ini adalah salah satu ayat yang puncak dari peristiwa Natal. Kenapa? Karena ada satu narasi di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia. Saudara lihat, kata firman, perhatikan, kata firman itu tidak bisa diartikan kata yang keluar dari mulut. Bukan. Kalau itu biasanya disebut dengan nama rema. Tapi kata firman di sini dalam bahasa Yunaninya ditulis hologos. Hologos artinya adalah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka arti hologos artinya adalah sang firman. Oke? Jadi hologos atau firman yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 14 memiliki arti sang firman atau si sang firman. Berarti kata firman atau hologos ini artinya adalah merujuk kepada satu pribadi. Jadi kata firman tidak bisa diterjemahkan artinya kata, tetapi lebih kepada memiliki makna arti yang sesungguhnya, dia adalah pribadi atau si firman. Nah, kan gini, saya jelaskan sedikit. Dulu kalau di sekolah, biasanya kalau ada teman sekolah yang tukang makan banyak sekali, biasanya kita sebut dengan kata rakus. Nah, tapi karena ini mengacu kepada pribadi, maka dia biasanya dijuluki dengan nama si rakus. Kalau sudah bilang si rakus, kita sudah langsung tunjuk, oh itu adalah si A, si B, si C. Atau tukang orang yang cerewet sekali, biasanya kita sebut si gosip. Jadi kata gosip itu kata keterangan, kata sifat. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia ditambahkan kata si,
itu menjadi pribadi. Jadi saudara yang terkasih, kata firman itu telah menjadi manusia tidak bisa diartikan kata, tetapi adalah pribadi. Itu si firman itu telah menjadi manusia. Berarti si firman ini sebelum dia menjadi manusia, siapakah dia? Sekali lagi, sebelum si firman ini menjadi manusia, pertanyaannya siapakah dia? Sebentar saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perkataan dia menjadi manusia. Sebenarnya kata menjadi manusia artinya bahwa si firman ini sudah menggunakan, menempatkan seluruh atribut kemanusiaan di dalam dirinya. Sebelum saya jelaskan ini, perhatikan. Siapa si firman ini yang sudah menggunakan seluruh atribut kemanusiaan? Lihat ayat yang pertama. Siapakah si firman? Lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Perhatikan, si firman ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Artinya ayat ini, perhatikan, ini menarik. Kata pada mulanya adalah firman artinya sebelum segala sesuatu ada. Sebelum bintang ada, sebelum bumi ada, sebelum matahari ada, sebelum saudara ada, maka si logos ini atau si firman ini sudah ada. Berarti sang firman ini ada sebelum segala sesuatu ada. Dan menariknya bahwa dia bukan hanya ada sebelum segala sesuatu ada, tetapi dialah penyebab segala sesuatu yang ada. Mengerti? Artinya bahwa si firman ini sebelum bumi ada, sekali lagi, sebelum matahari ada, sebelum manusia ada, sebelum apa yang saudara lihat, laut, bintang, matahari, apa semuanya di alam raya ini ada. Perhatikan, saya dulu ingin sekali menjadi astronot waktu saya masih SD. Sehingga waktu SD saya senang sekali belajar tentang ilmu alam. Senang sekali. Nah, waktu itu saya membaca, nggak seperti sekarang tinggal Google. Waktu itu saya cari buku, saya pergi ke perpustakaan nasional, saya pergi ke perpustakaan di kelurahan-kelurahan, hanya ingin membaca buku-buku mengenai tentang hal-hal ini. Ya, sampai pada satu saat saya mengambil kesimpulan bahwa kita ada di sebuah tata surya. Tata surya itu berarti matahari atau satu bintang dikelilingi oleh beberapa planet-planetnya yang mengelilingi bintang tersebut. Di atas tata surya ada yang namanya galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan bermiliar-miliar tata surya. Nah, itu satu galaksi, kumpulan dari bermiliar-miliar tata surya. Di atas galaksi ada lagi yang namanya alam raya. Apa itu alam raya? Alam raya adalah kumpulan bermiliar-miliar galaksi. Berarti banyak sekali bintang, banyak sekali planet, banyak sekali, tidak bisa terhitung. Saya pernah bertanya, kenapa Tuhan menciptakan begitu banyak benda-benda itu, tetapi hanya satu tempat manusia tinggal bumi? Karena Tuhan mau jelaskan kepada diri kita bahwa Dia maha dahsyat, Dia maha kuasa, Dia maha hebat. Sehingga bagi Dia menciptakan seperti itu gampang banget. Walaupun manusia dengan yang sombong itu belum bisa pergi kemana-mana, baru bisa sampai ke bulan, sombongnya luar biasa, sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum alam raya ada, sebelum bintang ada, sebelum planet-planet ada, si firman itu sudah ada. Dan si firman ini bukan hanya ada sebelum segala sesuatu ada, tapi si firman ini penyebab dari segala sesuatu. Artinya, kalau si firman itu tidak ada, maka tidak ada bintang. Kalau si sang firman itu tidak ada, maka matahari tidak ada. Kalau sang firman itu tidak ada, maka alam raya ini tidak. Termasuk kalau sang firman itu tidak ada, saudara dan saya tidak. Kenapa dia dikatakan sebagai penyebab dari segala sesuatu? Karena sang firman yang kita bahas ini, dia adalah
pencipta dari segala sesuatu. Perhatikan di dalam ayat yang pertama. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman. Perhatikan, dan tanpa Sang Firman, tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Berarti Sang Firman ini seperti yang saya jelaskan tadi, Dia bukan hanya ada sebelum segala sesuatu ada, ternyata Sang Firman ini adalah pencipta dari seluruh segala sesuatu yang ada itu. Kenapa Dia menciptakan? Karena ayat yang pertama, perhatikan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu siapa? Dan Sang Firman itu siapa? Allah. Berarti Sang Firman ini adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kita kembali ke ayat 14. Perhatikan ayat 14. Ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu datang sebagai manusia, atau lebih tepatnya Allah datang menggunakan seluruh atribut kealahan. Sekali lagi, Allah datang dalam atau menggunakan seluruh atribut kemanusiaan, sehingga pada waktu Firman ini menjadi manusia, ya, pada waktu Firman ini menjadi manusia, maka Sang Firman ini punya dua sifat. Perhatikan adik-adik, saudara-saudara, ya, kalau ada yang bertanya seperti ini, orang gereja Alkitab Anugerah tidak boleh ada yang tidak tahu menjawab. Perhatikan, berarti setelah Yesus, jadi Sang Firman ini adalah Yesus. Jadi ketika Sang Firman atau Yesus menjadi manusia, maka Yesus punya dua sifat, Allah dan manusia. Sekali lagi, maka pada waktu Firman itu menjadi manusia, maka Firman itu sudah memiliki sifat yang baru, namanya manusia. Jadi Yesus adalah pribadi Allah yang punya dua sifat, Allah dan manusia. Bedanya dengan kita cuma punya satu sifat, namanya manusia. Makanya kita lapar, kita haus, kita capek, dan kita akan mati. Saudara, waktu Yesus menjadi manusia, Yesus benar-benar punya seluruh sifat kemanusiaannya. Nah, perhatikan saudara, waktu Yesus mengenakan seluruh atribut kemanusiaannya, Yesus datang menjadi manusia memang mengikuti proses manusia. Waktu Yesus mengenakan kedagingan, waktu Yesus mengenakan kemanusiaannya, Dia harus melakukannya dengan menggunakan proses kemanusiaan. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya pada waktu Yesus datang menjadi manusia, Yesus bisa saja datang dengan tubuh manusia dan kemudian terbang-terbang di Yerusalem. Bisa nggak, Keti? Bisa nggak? Dia datang dalam wujud manusia dengan kemahakuasaannya, menggunakan tubuh manusia, terbang-terbang di atas kota Yerusalem, berteriak-teriak, aku Allah, kemudian menggunakan pedang yang menyala-nyala. Bisa nggak? Bisa, karena Dia maha kuasa. Kemudian di atas bumbungan bait Allah, Dia menunjukkan kealahannya dalam wujud manusia. Kemudian Dia bikin mujizat. Orang mati dibawa ke Yesus, Yesus cuma tunjuk pakai pedang yang menyala, hidup, bangkit, bisa. Orang buta datang, Dia cuma tunjuk melihat, bisa melihat. Orang lumpuh datang, jalan bisa. Saya tanya, kalau Yesus datang dalam wujud seperti itu, saya tanya, semua orang pada waktu itu akan menyembah Dia sebagai Allah? Ya, akan datang, dan semua orang akan menyembah Dia sebagai Allah karena Dia datang dalam wujud manusia dan Dia buat mujizat. Tapi kenapa Dia tidak lakukan itu? Kenapa Dia tidak datang turun dari sorga tahu-tahu jadi manusia dan buat mujizat banyak di dunia? Kenapa Dia tidak lakukan seperti itu? Karena kalau Dia datang dengan wujud manusia seperti itu bukan manusia. Bisa paham? Itu manusia jadi-jadian.
Kalau dia mau datang dari manusia, benar-benar harus menjadi manusia. Kalau mau jadi manusia, maka harus ikut siklus manusia. Amin. Maka dia ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Kemanusiaannya. Tapi kemanusiaan Yesus bukan karena hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Itu adalah sebuah peristiwa mujizat. Saudara yang terkasih, kenapa harus melakukan semuanya itu? Pertama, perhatikan. Kelahiran peristiwa Natal yang kita peringati ini, di mana Yesus datang menjadi manusia, bukanlah peristiwa yang datang kemudian secara mendadak tanpa rencana. Tidak. Ini semua adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan sejak dari zaman dulu. Perhatikan. Saya akan jelaskan sejak dari Kejadian 3 ayat 15. Waktu Yesus datang menjadi manusia, itu bukan peristiwa mendadak. Tidak, tapi sebuah peristiwa yang sudah ribuan tahun diberitahukan, direncanakan. Nah, perhatikan. Kalau kita baca, jadi Natal, itu peristiwa itu sebenarnya dimulai, rencananya dimulai sejak Kejadian 3 ayat 15. Jadi peristiwa Natal Yesus datang menjadi manusia itu bukan peristiwa yang mendadak, tidak. Itu satu peristiwa yang sudah dinubuatkan, sudah direncanakan, bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah berkata bahwa benih perempuan ini, benih dari Hawa, ya, akan menginjak kepala iblis. Bagaimana gambar iblis? Gambar iblis beginilah. Kira-kira seperti itu. Bahwa Yesus akan diturunkan dari benih keturunan Hawa. Kemanusiaan Yesus. Jadi bukan berarti Yesus datang muncul dari batu. Tidak. Kemanusiaan Yesus karena dia datang sebagai manusia harus berdasarkan dari garis keturunan manusia. Jadi benar-benar Yesus datang melalui garis keturunan manusia. Kalau kita baca, kita lihat dalam kitab Matius, di situ Matius menceritakan silsilah Yesus. Menariknya dikatakan, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Ada silsilahnya. Jadi waktu Yesus datang menjadi manusia, ada silsilahnya. Benar-benar dari garis keturunan manusia. Karena Yesus mau datang memang wujud manusia. Tapi uniknya, perhatikan, uniknya, kenapa Yohanes tidak membuat silsilah? Karena Yohanes mau memberitahukan kepada kita asal muasal Yesus yang datang menjadi manusia itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Jadi lihat, kalau Matius, kok John, dia menceritakan silsilah kemanusiaan Yesus. Anak Daud, anak Abraham, terus silsilah Yesus. Tapi kalau Yohanes, dia beritahukan kepada kita, silsilah Yesus itu langsung dari sorga. Karena dia Allah, pencipta segala sesuatu dan datang dalam wujud manusia. Jadi perhatikan saudara, tidak ujuk-ujuk Yesus datang. Sudah dinubuatkan, sudah diramalkan, sudah diceritakan. Untuk apa dia datang menjadi manusia? 1 Kejadian 3 ayat 15 sudah jelas sejak dari awal Alkitab ditulis bahwa Yesus datang menjadi manusia untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis, untuk menebus dosa manusia di kayu salib. Dia harus dihukum sebagai manusia karena dia menggantikan posisi kita sebagai manusia. Karena Yesus datang untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa manusia. Artinya saudara dan saya yang berdosa, tapi dia yang menggantikan hukumannya bagi kita. Artinya saudara dan saya yang bersalah, saudara dan saya yang berdosa, dia dengan penuh kasih sayang rela dijadikan korban atau dihukum karena dosa saudara dan saya dalam wujud manusia. Dia bisa datang menjadi apapun, tetapi dia khusus datang menjadi manusia karena manusialah yang ditebus dosanya.
bukan setan, bukan malaikat, bukan juga pribadi yang lainnya. Jadi saudara, Yesus memang harus datang menjadi manusia karena dia akan mengalahkan setan dan dia harus mati di kayu salib sebagai manusia. Jadi lihat, perhatikan. Sekarang kita akan melihat kenapa Yesus disebut utusan. Kenapa Yesus dikatakan dia capek, dia lapar, dia haus. Perhatikan. Karena ketika Yesus menjadi manusia, Yesus punya dua sifat, Allah dan manusia. Dua sifat yang berbeda sama sekali. Ini tidak terbatas. Ini terbatas. Ini maha kuasa, ini tidak maha kuasa. Saudara, ini tidak pernah mati. Kealahan Yesus tidak pernah mati, tapi kemanusiaan Yesus yang mati. Tidak pernah lapar kealahannya, tapi kemanusiaannya dia lapar. Saudara, dia tidak diutus karena dialah yang mengutus, tapi kemanusiaan Yesuslah yang diutus. Amin. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus adalah utusan? Karena dia manusia. Saudara, kenapa dia mati? Karena dia juga memiliki sifat manusia. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Oke, begini ceritanya. Jadi ilustrasinya, waktu Yesus menjadi manusia itu seperti ini ceritanya, gampangnya ini supaya mudah dipahami. Begini, ada seorang raja yang kaya sekali, sangat kaya. Karena kayanya sampai apapun yang diinginkan tidak ada batasannya. Punya mobil ini, ingin mobil itu, beli. Suka beli baju ini, tidak ada batasannya. Namanya juga kaya raya, sangat kaya. Sampai satu saat sang raja ini pergi ke luar istana dan dia dapati seorang pengemis. Dia perhatikan dari ujung jalan, dari seberang jalan, pengemis ini. Semua kehidupannya, keuangannya hanya berharap dari orang yang lewat dan memberikan belas kasihan. Pakai baju robek-robek, baju yang lusuh, dan akhirnya dia pulang ke istana. Dia berpikir terus kehidupan si pengemis ini. Sampai pada akhirnya dia punya niat, keinginan untuk menyamar sebagai pengemis, menyamar hidup sebagai seorang pengemis. Akhirnya saudara, dia pakai baju kotor, dia pakai baju yang robek-robek, dia pakai celana yang kotor, badannya juga dikotori, rambutnya dibiarkan kotor, dan kemudian dia seperti kelihatan lemah sekali. Dia duduk di pinggir jalan dan dia menjadi pengemis. Saya tanya, waktu dia menjadi pengemis, apakah status kerajaannya, status rajanya berubah? Tidak. Dia tetap raja, tidak berkurang sedikit pun statusnya sebagai seorang raja. Sama seperti Yesus, waktu dia menjadi manusia, kealahan Yesus tidak hilang, kealahan Yesus tidak berkurang. Tapi perhatikan, waktu si raja yang menjadi pengemis ini lapar, dia bisa saja, sekali lagi, waktu si pengemis ini lapar, dia bisa saja memanggil tim juru masak kerajaan untuk memasakkan dia makanan yang paling enak. Tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk memerintah. Dia tetap hidup sebagai pengemis dalam keadaan lapar. Ketika dia sakit, dia bisa saja panggil tim kedokteran kerajaan yang paling hebat untuk menyembuhkan dia. Dia tidak melakukan, tidak menggunakan haknya sebagai seorang raja untuk memanggil tim dokter kesehatan kerajaan untuk menyembuhkan dia. Dia tetap dalam keadaan mengemis dan dia membiarkan dirinya sakit dan dia sembuh dengan caranya beli obat dari hasil uang mengemisnya. Dia tetap seorang raja, tapi tidak menggunakan haknya sebagai seorang raja ketika dia menjadi pengemis. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus menjalani kehidupan kemanusiaannya, haknya sebagai Allah tidak mencampuri, tidak digunakan. Ketika dia lapar, dia benar-benar lapar sebagai manusia. Amin. Ketika dia capek,
dia benar-benar capek. Kalau kealahannya mengintervensi kemanusiaannya, Yesus nggak capek-capek, nggak lapar-lapar. Benar? Waktu dia kemudian difitnah, diolok-olok, dia betul-betul mengalami penderitaan secara mental sebagai manusia. Saudara, pada waktu, sekali lagi, pada waktu dia mati di salib, saudara, sewaktu Yesus mati di salib, dia mati di salib sebagai manusia. Kealahan Yesus tidak mengintervensi kemanusiaannya, karena kalau dia mengintervensi, maka Yesus tidak akan mati-mati. Sehingga dia mengalami semua penderitaan itu sebagai manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Saudara yang terkasih, sehingga kenapa dikatakan dia diutus? Karena dia manusia. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kealahannya tidak pernah mati. Tapi lihat, dia buktikan bahwa dia adalah manusia Allah. Jadi Yesus adalah manusia Allah. Dia manusia dan dia juga Allah. Dia biasanya ini, kalau di sekolah Alkitab biasanya disebut dengan nama istilah hipostatik. Penyatuan dua sifat, Allah dan kemanusiaan, tetapi kemanusiaan dan kealahannya tidak saling mempengaruhi. Kealahan Yesus tidak mempengaruhi sifat kemanusiaannya, dan kemanusiaan tidak mempengaruhi kealahan. Artinya bahwa kemanusiaan Yesus tidak membuat kealahan Yesus berkurang atau hilang, tidak. Nah, saudara, dia juga pernah membuktikan kalau dia Allah pada waktu dia menjadi manusia. Dia buktikan apa dia Allah? Dia buat mujizat yang begitu banyak, saudara. Dan bahkan dia buktikan dia Allah adalah pada waktu dia pergi ke rumah duka, di mana ada sahabatnya yang bernama Lazarus mati. Waktu dia mendengar Lazarus mati, dia tidak langsung pergi ke rumah duka. Dia tidak langsung pergi ke rumah duka, tapi dia berdiam diri dulu di Betania. Kenapa dia harus diam diri di Betania selama 3 hari? Perhatikan, orang Yahudi tidak akan percaya bahwa seseorang sudah mati sebelum 3 hari. Artinya dalam budaya Yahudi, kalau orang mati sebelum 3 hari, mereka belum percaya kalau orang itu mati. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus datang pada hari pertama dan hari kedua dan buat mujizat. Lazarus bangkit. Apakah orang Yahudi percaya bahwa itu mujizat? Tidak, karena itu baru 1 hari atau 2 hari. Tapi Yesus menunggu 3 hari. Setelah 3 hari, pergilah dia ke rumah duka. Dan kemudian Yesus diantar ke kuburannya, ke kuburan Lazarus. Kuburan orang Israel, orang Yahudi tidak seperti kita di dalam gua. Yesus bilang, buka pintunya. Yesus berdoa dan berkata, "Hai Lazarus, bangkit." Bangkit Lazarus, keluar dengan kain kafan. Ya enggak? Masih terikat dengan kain kafan. Yesus mati pakai kain kafan. Betul. Kenapa kita mati kemudian pakai jas? Ya enggak? Yesus mati pakai kain kafan. Orang di Alkitab jelaskan Lazarus mati pakai kain kafan. Kenapa orang pakai jas? Dulu pernah ada seorang, bukan jemaat, orang susah sekali. Waktu itu saya masih pelayanan, bukan di sini. Susah sekali, waktu itu saya masih belum menikah. Kemudian kepala keluarga meninggal. Ketika kepala keluarga meninggal, ya kan namanya orang meninggal, orang Kristen harus pakai jas. Mau beli jas, nggak ada duit, tidak pakai jas. Nanti budaya di situ mengatakan bagaimana? Ya terpaksa satu-satunya jas yang saya miliki diberikan kepada orang yang meninggal tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa orang Kristen mati pakai jas? Ya, kemungkinan dalam budaya kita itu adalah penghormatan terakhir. Kalau dulu selama hidup tidak pernah pakai jas, ketika meninggal kalau boleh dipakaikan jas, dibikin rapi-rapi, pakai sepatu. Mungkin dulu dia setiap hari ke kebun tidak pernah pakai sepatu, sekarang ketika meninggal pakai sepatu. Jadi kalau ditanya kenapa, persoalan terbesar adalah orang-orang yang skeptis terhadap kekristenan. Perhatikan, orang-orang yang jahat terhadap kekristenan, mereka tidak mau melihat Yesus secara utuh, saudara. Sekali lagi,
Orang-orang jahat terhadap kekristenan ketika mereka melihat membaca Bible, membaca Alkitab, mereka tidak pernah mau melihat Yesus secara utuh. Mereka seperti orang yang melihat Yesus dari sini saja. Mereka tidak mau melihat Yesus dari ketuhanannya. Mereka cuma lihat ayat-ayat Alkitab yang mengatakan kemanusiaan Yesus. Benar, Yesus manusia karena dia pernah datang menjadi manusia. Dia cuma lihat Yesus diutus, Yesus mati, Yesus lapar. Dia tidak pernah melihat bahwa Yesus juga adalah Tuhan. Mereka cuma lihat dari sini. Lihat ayat Alkitab, comot satu yang kemanusiaan Yesus, comot satu. Jadi mereka tidak melihat Yesus lengkap. Jadi mereka cuma melihat Yesus dari sudut pandang yang keliru. Manusia. Salah. Orang Kristen harus melihat Yesus dari sudut pandang seperti ini. Dia Allah, dia juga manusia. Karena fakta di dalam Alkitab membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Seperti Yohanes ayat 1 ayat 1:14 yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan saudara bisa lihat kan di YouTube saya sudah bahas bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus berulang kali mengatakan dia Tuhan. Nah, saudara, di akhir khotbah saya, Pak Yanto, bukti terbesar bahwa Yesus Tuhan itu di mana? Bukti terbesar Yesus dia adalah Tuhan di mana? Pada waktu dia bangkit dari kematian. Amin. Saya tanya, ada nggak sepanjang sejarah dari Adam sampai hari ini yang mati, yang dikatakan tokoh terbesar, mati dan bangkit, ada nggak? Nggak ada. Michael Jackson pun mati sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Betul nggak? Siapa lagi? Artis saudara, ya, yang paling saudara sukai, mati nggak bangkit-bangkit. Tapi Yesus bukti bahwa dia bangkit, bahwa dia Tuhan adalah kebangkitannya, karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, itu membuktikan, perhatikan, kemanusiaannya mati. Ada yang bertanya, kalau Yesus mati dan bangkit, siapa yang membangkitkan? Kealahannya. Kealahan Yesus bangkit dan Allah membangkitkan dia. Saudara, itu bukti dia bangkit pun, perhatikan, dia nggak sembunyi. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan kepada 500 orang. Bahkan, perhatikan saudara, bahkan orang Yahudi yang tinggal di Roma, seorang penulis terkenal, bukan orang Kristen, dia membuat catatan sejarah, membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Namanya siapa, ada yang tahu? Siapa yang tahu namanya? Josephus Flavius. Josephus Flavius, dia buat sebuah catatan. Dia hidup pada tahun 120 sampai 160-an. Dekat sekali dengan peristiwa kematian Yesus. Masih segar di telinga banyak orang. Karena Yohanes penulis Injil ini mati pada tahun 100. Dia menulis fakta bahwa ada sejarah orang Yahudi mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Di luar pun ada bukti yang membuat catatan sejarah bahwa Yesus mati dan bangkit. Bukti bahwa dia adalah Allah. Dia bangkit dari kematiannya. Jadi saudara lihat, Natal, peristiwa Natal, terlalu bodoh kalau ada orang Kristen yang tidak mau merayakan Natal. Betul nggak? Karena Natal menjawab semua pertanyaan tentang Yesus. Dan itu adalah berita sukacita yang harus kita rayakan, yang harus kita bangga-banggakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa yang harus kita rayakan. Sesuatu yang besar. Semua orang di dunia ini, orang Kristen di dunia ini, tidak semua sih, sebagian besar orang-orang Kristen merayakan, bersukacita tentang peristiwa ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Sang Firman itu telah mengenakan seluruh kemanusiaan, supaya dengan kemanusiaannya ini dia mati disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.